Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fakih M. Azhar, Galuh Kartika, M. Farhan, M. Iqbal, Ahmad Wahyudi, dan Raditya ingin mempresentasikan mengenai pabrik asam sulfat atau H2SO4 dari gas hidrogen sulfida H2S dengan proses kontak double absorber. Selanjutnya abstrak. Saya akan menjelaskan mengenai abstraknya. Pabrik asam sulfat H2SO4 menggunakan hidrogen sulfida H2S sebagai bahan baku dengan proses kontak double absorber. Proses ini terdiri dari 3 tahap utama: pembentukan gas sulfur dioksida SO2 melalui reaksi termal H2S dan O2 pada suhu 982 derajat Celcius. Oksidasi katalitik SO2 menjadi sulfur trioksida menggunakan katalis C2O5 di 4 konverter dan absorpsi SO3 dengan air dalam H2SO4 pekat untuk menghasilkan H2SO4 berkonsentrasi 98%. Pabrik ini beroperasi secara kontinu selama 300 hari per tahun dengan kapasitas produksi 6.900 ton asam sulfat. Membutuhkan 3 3.654,63 kg H2S per tahun. Selain memanfaatkan air pendingin dan air umpan boiler sebagai utilitas, pabrik menghasilkan gas H2S, CO2, O2, N2, S2, dan SO3 sebagai hasil samping. Kebutuhan asam sulfat yang meningkat sebesar 17% per tahun menurut BPS membuat proses ini sangat relevan untuk mendukung berbagai industri kimia. Pendahuluan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah. Asam sulfat pertama kali ditemukan di Iran oleh Al-Razi pada abad ke-9 dan diproduksi melalui pembakaran belerang dengan saltpeter. Kemudian dijelaskan lebih rinci oleh Valentinus pada abad ke-15. Proses kamar timbal yang diperkenalkan oleh Roebuck pada tahun 1746 menghasilkan asam sulfat berkonsentrasi rendah 77-78%, tetapi kini dianggap kuno. Proses kontak yang ditemukan oleh Winkler pada tahun 1831 menggunakan campuran sulfur dioksida dan udara melalui katalis, serta absorpsi sulfur trioksida dalam asam sulfat pekat sebesar 98,5 sampai 99%. Sejak tahun 1920-an, proses ini berkembang pesat dengan katalis vanadium menggantikan platina, membuatnya lebih murah, kontinu, dan otomatis. Proses kontak menjadi standar industri modern, menggantikan proses kamar timbal yang hanya menghasilkan asam sulfat berkonsentrasi rendah dan mahal untuk pemekatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fakih. Untuk kegunaan ini mungkin akan dijelaskan oleh Iqbal. Oke, selanjutnya yaitu kegunaan. Asam sulfat adalah komoditas kimia penting yang mencerminkan kekuatan industri suatu negara. Dalam industri, asam sulfat digunakan untuk pembuatan pupuk, trinatrium fosfat untuk deterjen, serta dalam industri besi dan baja untuk menghilangkan oksidasi karat dan kerak air. Selain itu, asam sulfat berperan dalam produksi aluminium sulfat yang dapat bereaksi dengan sabun pada serat pulp kertas untuk menghasilkan aluminium karboksilat, sehingga membantu mengentalkan serat dan memperkeras permukaan kertas.
Sifat fisiknya satu, bahan baku utama hidrogen sulfida atau H2S, rumus molekul H2S, berat molekul 34, bentuknya yaitu gas, warnanya tidak berwarna, memiliki bau yang menyengat, melting point-nya yaitu minus 86 derajat Celcius dan boiling point-nya yaitu minus 60,3 derajat Celcius. Yang kedua, bahan pendukung katalis vanadium pentaoksida. Rumus molekulnya yaitu V2O5, memiliki berat molekul 181,9, berbentuk padatan, berwarna kuning oranye, tidak berbau. Titik didihnya yaitu 1750 derajat Celcius dan titik lelehnya yaitu 690 derajat Celcius. Kelarutan dalam air 1 gram per 125 mili. Produk utama asam sulfat. Asam sulfat memiliki rumus molekul H2SO4 dengan berat molekul 98,08, berbentuk cairan, tidak berwarna, tidak berbau, titik didih yaitu 270 derajat Celcius, titik lelehnya yaitu 10,36 derajat Celcius, kelarutan dalam airnya yaitu mudah larut dalam air dingin. Metode dan uraian prosesnya: dalam proses produksi, asam sulfat dapat dibagi dalam beberapa unit, yaitu satu, tahap reaksi oksidasi termal H2S menjadi SO2. Dalam proses ini, untuk mengkonversi pembentukan gas sulfur dioksida dari gas hidrogen sulfida, yaitu terjadi di dalam furnace dengan penambahan udara atau oksigen untuk membakar hidrogen sulfat menjadi SO2 dengan reaksi yaitu H2S ditambah 3/2O2 menjadi SO2 plus H2O. Pada reaksi pembakaran, hidrogen sulfida yang tidak terbakar pada asid direaksikan dengan SO2 yang terbentuk untuk diubah menjadi sulfur cair dengan reaksi sebagai berikut. H2S plus SO2 menjadi 3/2 S2 plus H2O. Yang kedua ada tahap reaksi oksidasi SO2 menjadi SO3 dengan katalis V2O5. Yang ketiga ada tahap reaksi absorpsi SO3 plus H2O menjadi H2SO4 dan pengeringan udara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Galuh. Kemudian, untuk uraian proses yang sudah disebutkan, yang pertama adalah tahap reaksi oksidasi termal H2S menjadi SO2. Gas H2S ini dioksidasi secara termal dalam furnace menggunakan udara dengan suhu sekitar 982 derajat. Reaksi yang terjadi adalah H2S direaksikan dengan udara membentuk SO2 dan juga H2O. H2S yang tidak terbakar ini direaksikan lebih lanjut dengan SO2 untuk membentuk sulfur cair. Tetapi proses ini dikendalikan hanya untuk menghasilkan SO2. Kemudian tahapan yang kedua yaitu reaksi oksidasi katalitik SO2 menjadi SO3. Gas SO2 dari furnace tadi dialirkan ke konverter, dilengkapi dengan katalis V2O5. Konverter terdiri dari 4 bed katalis untuk memastikan efisiensi konversi yang tinggi. Reaksi eksotermis yang terjadi yaitu SO2 plus tengah O2 dengan katalis V2O5 menghasilkan SO3. Efisiensi konversi per bed yaitu
Batch 1 dihasilkan 60%, batch 2 27%, batch 3 7%, dan batch 4 5,73%. Next. Baik, selanjutnya di sini ada tahap 3, yaitu tahap absorpsi gas SO3 menjadi H2SO4. Prosesnya itu gas SO3 dari konverter dialirkan ke dua menara absorpsi secara berurutan atau double absorber. Reaksinya itu SO3 plus H2O menjadi H2SO4. Lalu ada media absorpsi, yaitu larutan H2SO4 pekat 98,5%. Lalu ada pengendalian suhu, yaitu reaksi yang eksotermik memerlukan pendinginan menggunakan cooler untuk menjaga suhu larutan asam sulfat. Next. Selanjutnya ada tahap keempat, yaitu proses pendinginan dan pengaturan konsentrasi. Proses pendinginan yaitu produk asam sulfat dari menara absorpsi pertama dan kedua didinginkan hingga 45 derajat Celcius untuk penyimpanan. Lalu pengaturan konsentrasi, yaitu jika konsentrasi asam sulfat melebihi 98,5%, air ditambahkan untuk menstabilkan konsentrasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Farhan. Keunggulan proses double absorber: satu, ramah lingkungan, mengurangi emisi gas SO2 yang tidak terkonversi, memenuhi standar lingkungan. Dua, pemanfaatan energi. Panas reaksi dimanfaatkan untuk menghasilkan uap sebagai sumber energi internal pabrik. Tiga, efisiensi tinggi. Konversi mencapai 99,7%. Next. Hasil akhirnya, konsentrasi produk asam sulfat dengan konsentrasi 98%. Penggunaan industri pupuk, farmasi, pengolahan minyak, dan kertas. Kapasitas produksi hingga 6.900 ton per tahun dengan operasi kontinu selama 300 hari. Selanjutnya dilanjutkan oleh Faki. Nah, mungkin ini blok diagram mengenai dari proses pembuatan H2S menjadi H2SO4 ini. Nah, pertama kan dia H2S itu berbentuk gas, nah, masuk ke dalam sistem tersebut. Nah, di pada furnace itu atau masuk ke dalam neraca massanya. Nah, dengan menggunakan basis 1000 kg, dihasilkan produk sebesar 958,33 kg per jam. Nah, maka untuk menghasilkan produk sebesar 900 tersebut dibutuhkan bahan baku sekitar 3.654. Untuk kapasitas yang direncanakan yaitu 6.900 ton per tahunnya. Dan satu tahun beroperasi itu sekitar 300 hari. Atau dalam harian yaitu 23.000 kilogram per hari. Dan untuk apabila dibagi per jam 958 kilogram per jam. Nah, pertama untuk sistemnya itu pada reaksi furnace. Nah, 2/3 HS ini yang tidak terbakar direaksikan dengan SO2 yang terbentuk untuk membentuk sulfur. Nah, sehingga didapatkan mol H2S sisa. Nah, setelah itu apabila setelah masuk ke furnace tersebut, masuklah ada fungsi dari drying towernya untuk menghilangkan kandungan H2O yang ada di udara bebasnya karena si H2S tersebut merupakan zat yang berbentuk gas. Nah, kemudian eh, selanjutnya terjadilah reaksi konversi yang tadi dijelaskan tiga sistem tiga sistem pembagian atau tiga sistem yang menjelaskan mengenai pembuatan H3S ini. Pembuatan H2S4 ini. Nah, dari pertama yang dapat kita lihat di blok diagramnya, dari tahap pembuatan reaksi oksidasi terma H2S menjadi HSO2, dan kemudian dari tahap reaksi SO2 menjadi SO3 dengan katalis, dengan bantuan katalis P2O5, dan tahapan reaksi pengeringan udara dengan absorpsi gas. Nah, ini merupakan eh, blok diagramnya dan nanti
masuk ke dalam storage untuk hasil. Nah, kemudian ini untuk flow sheet-nya itu atau flow sheet VFD-nya, proses flow diagramnya. Nah, dapat kita lihat ada mineral destilat, kemudian ada reaktornya, dan ada beberapa kontrol-kontrol seperti temperature control dan pressure control. Nah, mungkin itu dari kami mengenai pembuatan H2SO4 dari bahan baku H2S dengan kapasitas 6.900 ton per tahun dengan cara double absorben. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.